ketika lu sudah mulai punya tabungan, jangan ngerasa kok nabung doang gak bikin kaya. Memang, tapi tidak ada orang yang bisa kaya tanpa menabung. Setuju. Ya. Setuju. Tapi kok papa gue udah menabung, kakek gue udah menabung, lu bisa kaya. Kenapa? Karena kakek lu dan papa lu terlebih dahulu menabung. Sudah ditabungin. Sudah ditabungin. Iya. Kalau nggak ada yang kayak gitu, nabung adalah the only way untuk lu punya possibility jadi orang kaya. Titik. Oke. Ya, jadi bangunlah habit menabung. Makin besar tabungannya makin bagus. Kok tapi boleh nggak nabung sekali investasi? Boleh. Lu mau nabung dalam bentuk apa terserah. Lu mau reksadana, lu mau emas segala macam. Bangun pondasi finansial yang tadi ya. Yeah. Kalian bisa flashback videonya ya, gue nggak jelasin lagi dana darurat dan proteksi. Ya, Jeff Bezos itu punya bagaimana dia merunning perusahaannya sehingga omsetnya sampai 2,4 triliun dolar. Itu dia menggunakan apa disebut dengan 2 pizza team. Regu 2 pizza. Jeff Bezos bilang gini, kalau 2 slice pizza itu udah terlalu besar, ya udah nggak bisa dimakan, itu perusahaan itu udah terlalu besar. Tim itu udah terlalu besar maksud saya. Jadi sekali lagi, kalau 2 slice pizza itu nggak bisa lagi dimakan, artinya tim itu udah terlalu besar. Jadi Jeff Bezos membangun perusahaannya Amazon itu menjadi seperti apa? Ribuan atau puluhan ribu tim-tim kecil tuh. Seperti startup, di mana di situ ada tim-tim kecil aja, nggak perlu banyak orang. Ini timnya independen, bisa mutusin sendiri. Nah, kalian untuk punya tujuan yang jelas mau jadi seorang apa, kalian harus cari industrinya dulu. Nah, industri cari di mana? Jangan cari di online influencer. Kalau kalian cari di online influencer luar negeri, ketemu ntar agency dropshipping, affiliate marketing lagi. Percayanya siapa dong kalau begitu? Ya lu percaya riset lu sendiri. Nah, gimana cari-carinya? Kalian tinggal cari gitu kan. Orang kaya itu siapa? Oh, billionaires ya. Billionaires itu punya uang berapa? 15 triliun minimal hartanya untuk dia bisa dideklarasi sebagai billionaire. Cari ya industri apa ya billionaires ini, pakai bahasa Inggris dulu, cari itu di Google. Akan keluarnya 5 industri ya. Yang pertama adalah finance and investment, 2 adalah teknologi, orang-orang kayak Mark Zuckerberg dan lain-lain. Finance itu siapa aja? Orang-orang kayak Warren Buffett, orang-orang kayak Stephen Schwarzman, orang kayak Ken Griffin yang bikin Citadel, Jeff Yazoo yang bikin Susquehanna, ya hedge fund itu, ya Ray Dalio, Bridgewater. Itu paling banyak di dunia nih, finance and investment. Kedua, teknologi, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Sergey Brin, Larry Page. Nomor 3, di situ ada manufacturing, ya. Di 4 itu ada fashion and retail, orang kayak Amancio Ortega, orang-orang kayak LVMH. Yang kelima ada F&B. Nah, 5 industri ini kan time tested, ya, udah terbukti nih. Awalnya uang memang punya standar emas, artinya nilai uang setara dengan jumlah emas yang dimiliki negara. Tapi sekarang banyak negara memakai sistem uang fiat berdasarkan kepercayaan masyarakat oleh permintaan pasar. Nah, inilah yang membuat nilai mata uang itu bisa floating atau naik turun. Jadi sejak 70-an kita masih stabil pakai menggunakan emas, standar emas, tapi setelah 71 sudah menggunakan floating rate. Dan akhirnya gold standard yang awalnya di tahun 1971 berubah sejak 1971 menjadi floating fiat currency. Nah, itu juga sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi sebuah negara, kondisi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, kondisi inflasi sebuah negara, kondisi makroekonomi dunia. Itu sangat semuanya dipengaruhi. Oleh sebab itu lebih fair menggunakan floating fiat currency. Inilah penyebab utamanya. Jadi kenapa nggak setiap mata uang negara itu nilai mata uangnya sama? Jadi nilai standar emas ke uang fiat. Jadi dulu banget semuanya based on emas. Emas kan nilainya stabil. Zaman dahulu kan emas itu senilai 4, sekian dirham, ya, atau mungkin satu emas itu juga 4 dirham itu senilai 1 ekor kambing lah, contohnya begitu. Tapi kita sekarang perhatikan kan lama-lama harganya sampai sekarang juga masih tetap sama karena harga emas cenderung lebih stabil. Tapi kondisi mata uang negara nggak sestabil emas. Oke, yang pertama yang kita fondasinya dulu nih ya, kita semua harus setuju gitu ya. Kalau misalnya kita ini bukan pemilik apapun di dunia ini. That's good. Tapi kita adalah manajer dari semua yang dipercayakan oleh Tuhan ke kita. We are owner of nothing, but we are steward of everything yang udah dipercayakan sama kita. Okay. Itu pertama yang kita harus tahu banget. Okay. Jadi semua tuh dari ketenaran gue, dari job gue sebagai selebriti, dari film yang gue produce, dari film yang gue
perankan sebagai aktor, semuanya ini adalah di atas izin dari Tuhan banget gitu kan. Termasuk bisnis Daniel Mananta Network. Nah, si Daniel Mananta Network ini, nah ini gue lagi coba kalau misalnya secara praktikalnya gitu ya, kalau misalnya memang ini bisnis dari Tuhan dan Tuhan adalah ownernya, what does it mean secara application-nya? Yang pertama, gue harus punya CEO meeting tiap hari Senin. Artinya apa? CEO meetingnya selama sejam, itu gue masuk ke ruangan studio gue dan gue doa di situ. Lu semua itu nggak pernah ditakdirkan untuk jadi miskin. Jangan mau percaya kalau ada orang yang bilang bahwa lu itu nggak dilahirin di keluarga yang kaya, maka lu itu tidak bisa kaya. Orang itu banyak ya, mereka berpendapat macam-macam. Kalau lu mau kaya, lu harus dilahirin dari keluarga kaya lah. Kalau lu nggak dilahirin dari keluarga kaya, lu nggak akan punya koneksi, ya. Lu tidak akan punya modal. Kalau tidak punya modal tuh tidak bisa jadi kaya. Lu nggak bisa dengerin semua itu. Kebanyakan ya, dari pengalaman gue itu sering kali ya bikin sesuatu, itu kadang ada orang yang membanding-bandingkan. Contohnya, oh Timothy mah diketawain sama anak konglo ini. Tapi sebetulnya ya, gue yang ketawain anak-anak konglo itu. Yang lu sebut di komen-komen itu, gue beneran kenal sebenarnya personal. Bahkan ada yang bilang bapaknya yang bilang ke gue, anaknya suruh lebih sering main sama gue biar lebih becus ngurus perusahaannya bapaknya. Karena kebanyakan orang yang dikasih semuanya itu tidak ada semangat juang. Yang gue paling senang dikasih di hidup gue adalah gue dikasih hidup yang seru. Dimana gue mulai semuanya sendiri, gue mulai semuanya dari nol. Gue mulai dari miskin gitu loh. Kalau gue dilahirin dari bapak yang kaya, mungkin Timothy Ronald yang lu lihat di sini tuh nggak seperti ini. Tidak ada nih orang yang ngomong sama lu di kamera ini kayak nggak ada. Kebanyakan anak orang kaya itu jadi pecundang, nggak jadi apa-apa. Duitnya banyak memang turun, tapi nggak jadi apa-apa. Dan akhirnya di generasi selanjutnya anaknya dia, uang bapaknya pun udah habis. Gue percaya berdasarkan apa yang gue udah analisa selama 1 dekade terakhir ini gue di market, 2030 tuh akan jadi tahun yang berat. Gue percaya ini akan dimulai dari ledakan sistem riba yang mereka sendiri bikin. Level hutangnya Amerika itu menurut gue sudah bukan di level yang sustainable lagi ya. Akibat dari ledakan hutang ini akan banyak negara-negara yang kecil ya kita sebutnya emerging market ini mengalami yang namanya hyperinflasi. Akan ada currency debasement juga yang secara agresif terjadi. Yaitu kita lihat mata uang negara-negara lemah ya itu akan terdevaluasi secara besar-besaran. Gue percaya bahwa dolar itu akan kesulitan untuk mempertahankan posisinya sebagai reserve currency dari dunia.